Halo adik-adik. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabar kalian semua? Wah, hari ini kita mau berangkat sekolah nih. Iya nih adik-adik, sukacita sekali kita sudah bisa kembali ke sekolah. Iya, aku senang sih Kak Sondang, walau hari ini aku ada ujian loh di jam ketiga ntar siang. Wah, semangat Kak Imel, sudah belajar dong pastinya. Oh sudah, pasti anak Tuhan itu harus belajar sekalipun tidak ada ujian, tidak ada PR, harus itu Kak Sondang. Dan yang pasti sudah berdoa dong Kak, karena kan doa tuh mengubah segala sesuatu loh Kak. Ya iya dong, pastilah aku berdoa. Kan berdoa itu kudu, wajib, ya kan? Betul wajib Kak, gitu, betul. Ya kan? Yuk. Ya karena doa bisa mengubah segala sesuatu loh Kak Sondang. Iya Kak, Nah, benar banget. gimana kalau misalnya kita nyanyi yuk Kak, sebelum sambil berangkat sekolah, kita nyanyi doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Oke adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, boleh tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, sangat mengucap syukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang sungguh besar dan nyata bagi kami. Hingga hari ini kami boleh menikmati satu hari kembali Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan, masih dalam kondisi yang sama, yaitu melalui online saat ini. Tapi itu pun tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami yakin Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan menyertai kami. Berkatilah kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini, dan biarkanlah kami boleh bersuka cita ketika kami bersama-sama beribadah dan mendengarkan daripada firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kami berangkat sekolah dulu ya. Doakan Kak Imel yang lagi ujian. Dah. Halo Kak Sondang. Halo Kak Imel. Ada Kak Linda juga nih. Tumben kamunya. Iya nih Kak Imel, ini juga baru datang nih. Kalian tahu nggak sih kalau hari ini aku ujian loh teman-teman. Iya aku tahu Kak Imel, tapi ada cerita apa nih? Widih, tadi tuh ya. Tahu nggak sih Kak Linda, Kak Sondang? Tadi teman-teman aku itu menggoda aku untuk buka buku. Waduh, parah banget sih. Iya itu loh, menyontek. Wah. Aku sempat tergoda loh Kak Sondang. Waduh. Mana soalnya ada yang sulit tuh dua soal. Aduh, pusing deh. Terus Kak Imel nyontek nih? Ya enggak dong. Terus kamu gimana Kak Lin? Tadi di sekolah, kamu ujian kan? Iya, aku juga ujian juga sih Kak Imel. Ujian mata pelajaran apa tuh Kak Linda? Matematika Kak Sondang. Oh. Aku nggak percaya kamu nggak menyontek. Bukannya biasanya kamu menyontek. Enggak dong Kak Imel. Bukan biasanya Kak Imel suka menggoda untuk menyontek. Udah lama Kak Sondang aku gak menggoda. Waduh. Aku kan sekarang itu udah tekun tuh Kak Sondang. Tekun belajar, tekun berdoa. Iya kan Kak Sondang? Ya, mana sih Kak Sondang? Terus kelanjutan dari cerita kakak yang tadi tuh gimana Kak? Ya itu, aku tetap ya teguh pada keyakinanku. Kalau aku mantap. tuh mampu mengerjakan soal. Waduh keren banget, luar biasa. Aku kerjakan sebisaku aja Kak Sondang, ya kan? Kan aku udah berdoa, ya kan? Aku udah belajar, kan aku udah tekun berdoa juga loh, ya kan? Jadi aku yakin dengan apa yang aku pelajari tadi malam. Jadi aku kerjakan aja, gitu loh, teman-teman. Sama dong kayak aku Kak Imel. Aku juga tetap setia seperti tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Mereka setia kepada Tuhan loh Kak Imel. Good job Kak Linda, Kak Imel mantap sekali. Ayo kita nyanyi tuh, ada lagunya tuh, setia-setialah. Yuk adik-adik kita bernyanyi.
Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. By the way, apalagi nih yang mendorong Kak Linda tidak menyontek nih Kak? Karena aku ikut gemas loh Kak Sondang. Keren banget gemas loh. Duduk Aku Kak Sondang, Kak Imel, aku mau menjadi tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Taat, dengar-dengaran firman Tuhan. Emang siapa aja mereka Kak Linda? Oh, ada Abraham yang pertama. Ada Nuh, ada Daniel, dan masih banyak lagi yang lainnya Kak. Dan yang Daniel itu tuh yang di gua singa itu bukan sih? Iya. Iya, dia itu kan yang taat itu loh Kak Sondang, yang tekun, yang berani. Dia tekun banget, taat banget. Tekun dalam berdoa ya? Iya, dia juga beribadah kepada Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Iya loh Kak. 100% nih buat Kak Sondang dan Kak Imel. Aku mau seperti mereka juga loh Kak Sondang, Kak Imel. Belajar untuk tekun dan taat kepada firman Tuhan. Taat, kayak ada lagunya. Iya, apa tuh lagunya? Ada tuh, lagunya apa tuh? T-A-A-T, taat bukan sih? Iya, aku gak pernah lulus lagunya. Ayo kita nyanyi. Ayo kita nyanyi. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T,
nasihat mereka selalu taat. Dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama-mama, turutin nasihat mereka selalu taat. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Duduk yang manis, lipatkan tangannya dan tundukkan kepala, kita berdoa ya adik-adik. Bapa di dalam surga, di pagi hari yang indah ini sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk segala berkat Tuhan, di mana Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami satu malam ini ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini ya Bapa, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar ya Bapa, kami mau siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan ya Bapa. Biarlah kami dapat mengerti apa yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita pagi hari ini, minggu ini, yaitu saya mau setia kepada Tuhan. Yang diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Nah adik-adik, kita membacanya nanti di rumah masing-masing ya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, apa itu setia? Ya, setia itu taat. Ayo, contohnya apa tentang kesetiaan? Nah, contohnya pagi hari ini adik-adik. Hari ini adik-adik mau beribadah kepada Tuhan, ya. Adik-adik tidak menonton TV kesukaannya, ya kan? Karena adik-adik setia mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Luar biasa adik-adik ya. Nah adik-adik, Kak Linda mau bercerita tentang Raja Darius. Nah Raja Darius ini adalah raja yang memerintah di Babel ya. Dia memilih 120 orang sebagai wakilnya untuk mendukung pemerintahannya ya. Salah satunya tahu nggak adik-adik dari pemilihan oleh Raja Darius adalah Daniel. Daniel ini adik-adik adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa loh adik-adik. Dia juga orang yang rajin beribadah seperti adik-adik hari ini ya, beribadah kepada Tuhan ya. Dan juga Daniel ini dia orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya adik-adik. Nah adik-adik, kebiasaan baik Daniel ini tidak disukai oleh teman-temannya adik-adik. Nah teman-temannya ini adik-adik berusaha menghalangi kebiasaan Daniel. Apa sih tadi kebiasaan Daniel adik-adik? Berdoa dan memuji Tuhan. Bagaimana teman-temannya menghalangi Daniel adik-adik? Ayo bagaimana? Wah mereka menyusun rencana adik-adik. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan aturan adik-adik. Apa tuh aturannya? Menghukum orang yang tidak menyembah raja. Dan bila melanggarnya, dia dihukum adik-adik.
dan dilemparkan ke dalam gua singa. Adik-adik, Raja Darius menjadi sedih. Karena apa adik-adik Raja Darius menjadi sedih? Karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Namun adik-adik, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Daniel tetap berdoa dan menyembah Tuhan. Meskipun dia harus menerima akibat pilihannya adik-adik. Dia percaya Tuhan yang disembah pasti menolongnya. Ya adik-adik, nah Kak Linda punya film tentang kesetiaan kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita menyaksikannya ya. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya
untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah adik-adik, tadi sudah menonton film tentang kesetiaan ya. Ada 3 pesan nih untuk adik-adik ya. Apa tuh pesannya? Kalau kita setia kepada Tuhan, ya Tuhan tidak akan mempermalukan kita adik-adik. Kalau kita setia, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita ya. Yang kedua, Tuhan akan mempromosikan kita. Ya, anak yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan mempromosikannya. Apa tuh mempromosikan? Menjadi anak yang baik ya. Nah yang ketiga, Tuhan akan menempatkan janjinya pada setiap kita adik-adik, setiap anak-anak sekolah minggu ya. Tuhan akan menjanjikan masa depan yang baik ya. Mama papa kita diberkati, adik-adik bisa sekolah, bisa saat ini makan, minum, berkat Tuhan melimpah atas keluarga kita ya adik-adik. Nah adik-adik, demikian firman kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, mari kita tundukkan kepala kita, lipat tangannya, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan, kami boleh belajar bagaimana menjadi Daniel yang baik, terus setia memuji Tuhan, berdoa, biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Daniel itu hebat sekali ya Kak Sondang. Iya Kak Imel. Dia itu ya Kak Sondang udah tekun mantap. Berdoa, tekun beribadah. Ya dia itu tetap beribadah kepada Tuhan Kak, walaupun apa yang menghalangi dia kan Kak Sondang, hebat iya, nah, kita mau ngajak adik-adik juga Kak untuk tetap setia ya Kak seperti Daniel. Ya kan adik-adik? Mau ngajak ngapain Kak? Mari kita tetap setia kepada Tuhan ya adik-adik. Setia ngapain Kak? Setia dalam beribadah, menyembah Tuhan, Yesus kita dan tetap selalu berdoa. Iya, terus Kak Sondang mau ngajak adik-adik ngapain? Menghafal ayat hafalan Kak. Nah kakak juga mau mengajak adik-adik untuk tekun menghafal ayat hafalan minggu ini ya adik-adik. Ayat hafalannya terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Isinya tetaplah berdoa. Wah Kak Imel pendek sekali. Tetaplah berdoa tapi maknanya dalam loh Kak. Iya betul Kak. Iya. Oke adik-adik sekolah minggu, kakak juga mau mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas. Tekun juga adik-adik untuk melakukan aktivitas. Betul. Iya kan? Dan aktivitas kita minggu ini adalah menggambar tangan di atas karton putih. Saksikan videonya berikut ini.
tadi kertas karton, terus pakai spidol, pakai gunting, terus pakai pensil atau pulpen boleh ya. Nah, kertas kartonnya kakak bebas warnanya, boleh apa aja, warna biru, warna putih juga boleh. Cara menggambar tangannya adalah seperti ini. Kalian jiplak namanya, jiplak ya adik-adik, seperti ini. Wah, tangan kurang panjang ya. Jadi kalian akan menjiplak tangan kalian, tangan kanan dan tangan kiri ya. Ini tangan kiri, sekarang tangan kanan. Susah amat ya, tidak? Oke, sekarang saatnya untuk mengguntingnya. Terakhir rambutnya didoain juga nih. Nah, seperti ini tangannya. Ini tangan kanannya Kak Imel nih adik-adik. Nah, sekarang Kak Imel mau tulis apa yang menjadi doa Kak Imel dalam 1 minggu ke depan. Contoh, 1, Kak Imel berdoa untuk kesehatan. Ya kan? Tuhan, berkatilah kesehatan Imel, contoh. Terus 2, Tuhan berkatilah sekolah Kak Imel. Nah, di dalam satu tangan ini adik-adik boleh menulis dua permohonan doa, masing-masing 2 boleh ya adik-adik, atau 1, misalnya dalam 1 minggu ini hanya ada 1 pergumulan doa, boleh. Kanan kiri ditulis 1 pergumulan doa yang sama, boleh ya adik-adik. Karena Kak Imel punya pergumulan doa yang sama dalam 1 minggu, maka Kak Imel tulis di tangan kanan dan tangan kiri. 1, Tuhan berkatilah kesehatanku. Yang kedua, Tuhan berkatilah sekolahku. Maaf nih ya, tulisan Kak Imel jelek nih. Udah lama nggak nulis tangan ya adik-adik. Nah, seperti ini. Beginilah gambar tangan dan pergumulan doanya. Nanti adik-adik akan potong kembali kertas karton dan bentuklah seperti ini. Kayaknya 1 karton cukup ya. 1 karton cukup ya adik-adik ya. Kalian potong seperti ini. Nanti ditempel di sini seperti ini adik-adik, tempel kanan dan kirinya. Atau aku bikin gunting saja. Kakak gunting dulu ya. Kalau nggak rapi, nanti adik-adik yang akan merapikannya ya. Yang pasti punya adik-adik harus lebih rapi dari punya Kak Imel. Oke, seperti ini. Lalu kalian tempel adik-adik, jadilah seperti ini. Ya, tempel ya. Nah, setelah itu kalian foto dan kirim ke grup masing-masing.
kirim ke grup kelas masing-masing. Oke, selamat mencoba adik-adik, selamat melakukan aktivitasnya di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik sekolah minggu, kita udah tekun nih menghafal ayat hafalan. Tekun beribadah, Betul. sudah. Melakukan aktivitas, Iya, sudah, gitu kan? Nah, sekarang saatnya kita memenuhi kebutuhan rumah Tuhan. Betul. Dengan apa, Ngapain Kak? tuh adik-adik? Persembahan untuk rumah Tuhan. Kita harus tekun ya adik-adik memberikan persembahan. Mari sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sukacita sorga. Yuk adik-adik. Bangkit berdiri nggak sih Kak? Oh ya adik-adik bangkit berdiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oke adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur juga untuk berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami Tuhan. Karena kami boleh memberikan persembahan kami di minggu ini Tuhan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami hari ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur dan berkatilah orang tua kami, berikan mereka kesehatan Tuhan, berkati juga tangan-tangan kecil kami yang memberikan persembahan ini Tuhan. Kami mengucap syukur terlebih sangat dalam terhadap kasih Tuhan yang sempurna. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Oke, adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa kembali dengan mengucapkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai adik-adik sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari syukur bagimu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah Kak Sondang. Dah adik-adik.